Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya malam ini Pak Hendy? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Hmm. Oke, kira-kira nih malam ini apa Pak yang ingin disampaikan? Jadi seperti ini Bu, saya itu ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan terkait, kan saya bercerita dulu ya Bu. Ya, Saya kan adalah seorang guru sekolah dasar gitu, dan kebetulan saat ini saya mengampu di kelas 4 gitu. Nah ini saya mendapatkan satu permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya itu Bu, yaitu terkait masalah adanya atau menumpuknya sampah gitu Bu di laci-laci, di apa ya Bu, di lorong-lorong, di bawah meja seperti itu Bu. Nah ini sering saya jumpai itu Bu ketika pasca hampir mendekati waktu pulang, ketika kadang saya lihat itu masih terdapat beberapa sampah-sampah yang ada di dalam laci seperti itu. oh begitu. Eh, Artinya sampah-sampah itu mengganggu ya Pak ya, tentunya untuk Sangat-sangat. untuk kebersihan kelas kita gitu ya. Benar Eh, sekali. Apa yang dibutuhkan Pak Hendy nih untuk mengurangi itu begitu? Apa yang Jadi akan yang di dilakukan Pak Hendy? jadi yang ingin saya lakukan itu Bu, terkait tentang apa yang terjadi di dalam permasalahan khususnya di kelas saya itu adalah bagaimana cara saya untuk dapat menanggulangi itu Bu, atau bisa mengatasi permasalahan sampah yang sering saya dapati dan jumpai itu di laci-laci peserta didik saya seperti itu. Oke. Menurut Bapak saat ini em, apa ukuran keberhasilan untuk sampah mengurangi sampah itu tadi yang berserakan di dalam kelas itu tadi ya Pak ya? Iya. Jadi untuk ukuran saya itu Bu, terkait bagaimana cara untuk dapat mengurangi sampah itu, yang pertama adalah satu, saya ingin melihat kesadaran diri siswa saya bahwa sampah itu adalah memiliki dampak yang buruk, tapi juga tidak lupa sampah itu tidak hanya mengandung atau berdampak buruk, tetapi juga jikalau diolah itu menjadi barang yang bermanfaat juga bisa ya Bu. Terus yang kedua adalah mencerminkan kelas yang bersih, yang artinya selama kegiatan pembelajaran sampai di akhir kegiatan pembelajaran itu lokal, baik ruangan, baik di tempat-tempat duduk peserta didik itu bersih seperti itu Bu. Jadi kelas saya tidak hanya di kelas saya dan di lingkungan di sekolah saya itu menjadi sekolah atau kelas yang sehat seperti itu Bu. Oke. Apa yang akan dilakukan Pak Hendy ke depannya begitu untuk mengurangi sampah itu tadi? Iya, jadi langkah yang akan saya lakukan ini Bu, langkah utama dan kecil pastinya tentu saya akan memberikan satu contoh dulu, bahwa kalau saya percuma ya Bu kalau dirasa saya memaksa atau meminta kepada peserta didik untuk selalu bersih atau tidak membuang sampah sembarangan, tetapi justru malah sayanya yang kadang mungkin teledor ya Bu, membuang sampahnya sembarangan. Jadi dimulailah dulu dari pribadi saya selaku saya sebagai guru di dalam kelas untuk mencontohkan. Setelah dari situ langkah berikutnya adalah mungkin saya akan menerapkan namanya operasi semut ya Bu, yang mungkin nanti akan saya lakukan di akhir kegiatan pembelajaran menjelang jam pulang, maka akan saya instruksikan untuk operasi semut untuk memeriksa kolong-kolong laci meja-mejanya. Lalu yang langkah kecil berikutnya adalah saya akan memasang kata-kata atau banner ataupun tulisan-tulisan motivasi itu Bu yang berkaitan dengan kotornya sampah. Ini berbicara yang di konteks di kelas dulu ya Bu. Ya. Dan di beberapa akhir pembelajaran atau pada saat menggunakan media pembelajaran mungkin akan saya selip-selipkan
berupa video-video terkait tentang bahayanya dampak sampah seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Hendi, artinya Pak Hendi ingin, melakukan itu tadi, operasi semut itu tadi ya, Pak, ya. Oke, boleh dijelaskan Pak, operasi semut itu gimana tuh contohnya? Misalnya Jadi kalau jadi kalau untuk operasi semut ini, Bu, itu kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa akan saya lakukan di akhir kegiatan pembelajaran, karena kan biasanya kalau di awal tuh sudah terkondisikan gitu ya, Bu, kelasnya. Tapi kan kalau misalnya di jam terakhir kan pasca istirahat pertama, istirahat kedua, dan seiring berjalannya KBM kan mungkin ada sampah-sampah kertas itu, maka kan saya sebelum mengakhiri pembelajaran akan saya instruksikan, ayo anak-anak sebelum kita pulang maka kita lakukan dulu operasi semut, di mana masing-masing siswa bertanggung jawab untuk mencari atau menemukan jikalau ketemu sampahnya itu untuk segera dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia seperti itu. iya, begitu. Eee, Kapan nih Pak, ini akan dilakukan itu operasi semut tersebut? Karena saya sangat, setuju nih dengan hal yang akan dilakukan Pak Hendi, yaitu untuk mengurangi sampah itu tadi dengan operasi semut tadi. Nah, itu kapan Pak akan dimulai dan kapan akan dilakukannya? Ini saya rasa untuk operasi semut ya Bu, yang karena sifatnya menurut saya paling sederhana, maka akan segera mungkin akan saya lakukan dan saya terapkan dimulai dari hari esok. Jadi di akhir setiap kegiatan pembelajaran saya akan melakukan operasi semut seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira Pak, apa sih tantangan yang dihadapi untuk melakukan operasi semut ini? Satu yang pasti terjadi ataupun tantangan yang saya hadapi adalah untuk memerintah ataupun menginstruksikan itu membutuhkan waktu ya Bu. Betul. Artinya tunggu kesadaran itu datangnya dari dalam diri, karena kan menurut saya yang dapat mengontrol diri itu adalah sejatinya hanya diri kita sendiri gitu, walaupun Betul. sudah terdapat beberapa instruksi atau mungkin juga himbauan atau juga mungkin larangan, tapi itu akan saya coba terus gitu dalam melakukan operasi semut tersebut, sampai dengan pada akhirnya murid-murid saya itu timbul satu kesadaran bahwa operasi semut ini juga memiliki dampak yang positif untuk menjaga kelas yang tetap sehat gitu. Karena kan kalau kelasnya sehat, terus kelasnya bersih, belajarnya nyaman gitu kan. Terus juga tidak mengganggu lah dalam kegiatan aktivitas belajar dan mengajar seperti itu, Bu. Ya. Oke, saya sangat artinya untuk murid itu ya Pak ya, untuk murid itu kan murid SD nih kan, Benar, benar. mungkin ada ya Pak, murid itu yang nggak nurut nih, udah disuruh nih ngambil sampah, tapi malah malesan, malah kemana-mana gitu kan ya. Nah, apa yang akan Pak Hendi lakukan terhadap siswa yang itu tadi, males Bu, Pak, misalnya gitu. Apalagi anak SD ini kan kadang susah diatur. Nggak mau nih Pak gitu. Kira-kira gimana Pak? Benar sekali. Jadi hal tersebut mungkin akan terjadi ya Bu di dalam instruksi operasi semut. Maka mungkin saya akan mengingatkan terlebih dahulu atau memulai kegiatan pembelajaran dengan kesepakatan kelas seperti itu, atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan atau keyakinan kelas itu setidaknya mencakup tentang nilai-nilai kebersihan seperti itu kan Bu. Jadi kan tadi saya berbicara di awal bahwa kalau untuk memunculkan atau tersadar itu adalah tumbuh-tumbuh dulu dalam dirinya orang tersebut gitu kan. Makanya saya buat kenapa, kalau hanya maka nanti akan timbul tuh mungkin murid yang malas, terus murid yang tidak ingin membuang sampahnya, karena itu tadi, karena dia tidak meyakini bahwa sampah itu adalah memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun dirinya seperti itu. Ya, oke, baik Pak Hendi. Mudah-mudahan operasi semutnya tadi berhasil dilakukan dan dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar sekolah.
Oke, terima kasih Pak Hendy. Eh, Menurut Pak Hendy nih, Mhm. dari perbincangan kita ini, apa yang Pak Hendy dapat? Satu yang saya dapatkan adalah saya menemukan beberapa ide dan juga gagasan terkait bagaimana cara sederhana saya, Bu, yang akan saya lakukan untuk menanggulangi dari sampah atau masalah sampah utamanya di dalam kelas. Lalu yang tidak kalah penting adalah merasa lega ya Bu, karena apa yang menjadi ganjalan dalam diri saya gitu kan, mengalami suatu hal ini bagaimana caranya untuk mengatasi masalah sampah. Akhirnya dengan adanya percakapan ini saya bisa mendapatkan solusinya seperti itu. Dan Ya, tidak pula kalah penting yaitu saya lebih dapat merefleksikan diri, Bu. Karena mungkin saja kenapa murid-murid enggan untuk membuang sampah yang ada di dalam laci-lacinya atau sengaja membuang sampah, atau mungkin kotak sampah di kelas saya terlalu jauh letaknya, atau mungkin kotak sampahnya tidak memadai, atau saya mungkin kurang memberikan sosialisasi tentang bahaya dampaknya sampah, atau juga saya juga merasa juga, atau mungkin saya kan guru itu kan digugu dan ditiru gitu betul, ya. betul Pak. Jadi saya harus mencerminkan terlebih dahulu, mungkin sekian lama ini saya yang kurang 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 menjaga kebersihan gitu kan Bu. Makanya itulah yang saya dapatkan poin-poin dan sesuatu hal yang menurut saya berharga dan penting di dalam percakapan kita ini Bu. Oke, berarti ada rasa tanggung jawab lah ya Pak ya, Betul, sebagai betul. wali kelas begitu. Oke, terima kasih Pak Hendy. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Saya akhiri uh, malam ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Pak Hendy.